Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya yang itu Negoro dengan nomor 14 dari jurusan Profesor Secara Artificial. Saya ingin mempresentasikan tugas pertama di mata kuliah Vision Komputer ya, Computer Vision. Nah, di sini saya melakukan klasifikasi terhadap etnis suku berdasarkan wajah. Saya baca dulu singkatan penelitian terdahulu yang memperkenalkan VGG Phase 2. Nah, kali saya di sini akan menggunakan dataset yang sama. Nah, membedakan adalah sebelumnya VGG Phase 2 ini menggunakan model RASNA 50. Itu intinya lah. Nah, nanti di sini berarti kita tidak boleh menggunakan arsitektur yang sama gitu. Oke, lanjut. Nah, di dataset yang diberikan itu hanya tersedia labelnya. Untuk gambar itu tadi saya coba dia ada sedikit error, saya tidak paham. Jadi yang saya dapatkan itu hanya file XML-nya ini saja. Jadi ada ID dan ada labelnya gitu. Dari 1 sampai 4. Kelihatan di sini ya. 1 itu African American yang terkenal karena warna kulitnya. East Asian, tapi di wajahnya ada semacam sipit. Caucasian Latin ini bangsa Eropa. Terus ya ASEAN Indian, India pokoknya. Nah, untuk gambarnya bagaimana saya coba cari di Kaggle, ada, walaupun tidak sebanyak yang diberikan di label ini ya, yang di XML ini. Di sini kan ada sampai berapa? Ada sampai 9.000 ya, dan ini masih tren, ini bukan versinya. Tapi karena temaknya dari Kaggle, dia hanya menyediakan sampai 400. Sampai ya 450 ini ya. Nah, jadi saya di sini ada contoh orang-orang mirip. Saya coba cek yang di 002 ini. Di sini catatnya sebagai 3. 3 itu berarti tadi Caucasian ya, orang Eropa ya. Jadi diberikan contoh-contoh wajah orang Eropa yang mirip-mirip seperti ini. Gitu. Tapi nggak cuma itu doang ya. Di N003 ini kan juga 3. Jadi dia dikasih berbagai rupa wajah yang ternyata itu rasnya adalah bangsa Eropa gitu. Jadi satu folder ini yang wajahnya mirip ada 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 30 ya. Ada 30 wajah orang yang mirip karena satu bangsanya Eropa. Kita lanjut. Yang pertama saya tadi ambil label, bisa download Kaggle-nya. Terus ini ya saya mapping dari ID dan juga labelnya gitu. Oke, lanjut. Di sini karena terlalu banyak dan beberapa etnis itu tidak sampai 100 folder gitu. Jadi saya batasi ada 30 folder aja. Lalu saya ambil 100. Atau 30 cukup sih di sini. Tapi saya waktu itu belum menghitung ada 30 gambar doang ternyata. Ya pada akhirnya kita punya 3.000 gambar per per suku gitu. Bentuknya beda-beda. Nah, langsung ini saya bagi menjadi 0,2 ya. Saya size-nya 0,2. Oke, saya certify juga sehingga hasilnya dari 12.000 itu 9.600 itu sebagai peren dan dari itu sebagai validasi. Oke, lanjut. Ini kayak biasa saya lakukan augmentasi ya biar enggak biar dia nggak terlalu dimanjain gitu intinya lah. Oke, ini kita buat face datasetnya buat dataset karena kita bakal pakai PyTorch ini ya. Kita bakal pakai PyTorch.
Dan di sini yang paling penting adalah saya pakai model VGG 16. Tadi sebenarnya saya pakai ResNet, tapi karena ternyata bisa sudah pakai ResNet, saya pakai VGG 16. Yang kasih kertas itu saya ganti itu dengan biasa apa? Linear apa namanya? Linear head lah. Classification headnya saya pakai linear dengan 4 kelas, targetnya tadi ada 4 ya. Nah, seperti itu. Biasanya saya pakai 5 epoch aja. Oke, lanjut. Nah, di sini saya pakai akurasi ya buat matriksnya. Nah, ini bisa dilihat kalau trend loss-nya itu mengecil selama epoch ini berlangsung gitu. Walaupun di berbeda mana trend validasi dia tempat naik dari yang udah kecil naik terus dia turun dan ya tapi akhirnya naik gitu yang secara teori berarti nanti kalau kita gedein lagi epochnya dia bakal membentuk kurva yang hampir sama kayak tren gitu ke atas terus gitu. Kita lihat kalau validasi juga itu sama-sama menurun. Ini salah satu tanda bahwa model yang saya gunakan untuk training tidak memberikan apa sih namanya is kalau misalnya modelnya terlalu ingat tuh namanya apa, modelnya terlalu ingat terlalu apa, overfit. Nah itu ini bukti kalau model tidak overfit. Nah itu lupa lah ya. Ini setelah dievaluasi ya kita dapat sekitar 90%. Dan mungkin yang paling penting itu sebenarnya secara efektivitas memang lebih bagus kalau kita pakai ResNet karena kan dia dilengkapi dengan skip connection ya. Dan intinya dia salah satu cara kita menghandle gradient gradient hilang itu namanya vanishing gradient. Nah, ini kan salah satu cara biar model tuh secara teori tidak akan pernah mengalami namanya vanishing gradient gitu ya. Cuman kan penggunaan dari VGG 16 ini juga tidak salah gitu. Ya simpelnya sih dari gambar yang diberikan dia akan melakukan konvolusi, max pooling, konvolusi, max pooling gitu. Ya sebenarnya nggak ada yang baru dari CNN biasa, cuman di sini dia ngecilin ukuran konvolusinya gitu. Itu juga sih. Nah, maka tadi di ujungnya itu kita ganti ya classifier-nya. Jadi cuma linear ini aja nih teman-teman. Pokoknya itulah. Dengan kelasnya nanti kita butuh 4 kelas tadi ya. Nah, seperti itu sih. Dan ya kalau ini bisa dilihat workflow yang saya lakukan. Karena kita ambil label dari file lainnya, kita organisasi setnya, kita sampling, kita gambar, kita sampling, kita split trend buat trend dan validasi. Kita bikinin data loader dan transformnya tadi ya buat augmentasi. Terus, nah ini trainingnya kita boleh milih ya. Untuk kan dia pakai ResNet, aku pakai VGG 16. Training loopnya kita ada forward dan backdrop, itu basicnya. Terus ya validasinya kita pakai akurasi. Dan ya, gitu doang sih inti dari tugas klasifikasi saya satu ini. Berkesimpulan, mungkin karena ini belum terlalu kompleks, cuma baru ada 4 label doang, 4 kelas doang, dan datanya hanya berjumlah 12.000, sehingga VGG 16 ini masih efektif untuk digunakan ya. Jadi sekian pertanyaannya, sampai jumpa lagi.